Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua kelas 2. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah, jangan lupa untuk mengawali hari ini kita awali dengan sholat duha, kemudian mandi, sarapan ya. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan, yaitu tentang apa? Memahami rukun Islam, yaitu tentang zakat. Nah, zakat ini termasuk rukun Islam yang keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Rukun Islam yang ketiga ya. Ustazah jelaskan ya, mulai dari pengertian. Kalian bisa buka print out yang sudah Ustazah bagikan di lembar ini kemarin, satu bendel dengan jadwalnya ya. Kalian buka materi tentang zakat. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk hari ini Ustadz Idrus belum bisa menjelaskan kepada anak-anak karena Ustadz Idrus sedang sakit. Mohon doanya ya supaya Ustadz Idrus lekas sembuh. Oke, kita langsung saja mulai dari pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau secara bahasa artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Kemudian untuk pengertian secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta benda tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum zakat ini apa? Fardu ain. Fardu ain itu sama dengan wajib. Harus dilakukan dengan syarat tertentu ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan zakat ini secara global dulu ya. Karena ilmu tentang zakat ini sangat sangat banyak sekali ya teorinya, tapi Ustazah akan menjelaskan secara umum saja. Nah, untuk macam-macam zakat, yaitu yang pertama ada zakat fitrah atau zakat fitri yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadan ya, yaitu dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau 2,5 kilo sebelum sholat id. Jadi batasan waktunya itu adalah sebelum sholat id. Kemudian yang kedua ada zakat mal atau zakat harta benda. Nah, itu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu untuk mensucikan harta benda yang dimiliki. Untuk zakat mal ini juga banyak sekali cabang-cabangnya, penjelasannya. Nah, kali ini Ustazah tidak akan membahas secara rinci apa itu zakat mal. Jadi kalian cukup tahu macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat fitri yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan sebelum sholat id. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta benda. Nah, kemudian orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Lalu orang yang menerima zakat disebut mustahik. Apa anak-anak? Mustahik. Kalau muzaki orang yang memberikan zakat atau yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik adalah orang-orang yang menerima zakat. Nah, kemudian saya jelaskan 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan yang tetap atau bahkan dia tidak memiliki penghasilan atau pemasukan sehari-hari. Contohnya, misalnya orang yang setiap hari
tidak memiliki penghasilan tetap, misalnya satu hari kadang dia dapat 50.000, kadang besoknya lagi cuma 20.000, kadang besoknya lagi 30.000. Nah, penghasilannya tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan sehari-harinya itu tidak bisa dipenuhi oleh penghasilannya. Bisa jadi kehidupannya itu tidak layak. Contohnya ya, serabutan, orang yang pekerjaannya serabutan, misalnya kadang dia sebagai kuli bangunan, kemudian gelandangan itu mereka sudah tidak punya rumah, tidak punya penghasilan ya, kadang tidurnya bisa di pom bensin, di pinggir jalan, di masjid dan lain-lain, berpindah-pindah. Itu ya, itu contoh fakir. Kemudian yang kedua yaitu miskin, orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Ada kebutuhan membeli makan, ya, membeli pakaian dan rumah. Nah, kebutuhan sehari-hari misalnya orang yang gajinya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dia harus menyekolahkan anaknya, itu kadang kurang. Kemudian untuk makan sehari-hari saja penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Nah, itu dikategorikan sebagai orang yang miskin. Nah, itu perlu diberi zakat. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yaitu amil. Amil itu apa? Panitia zakat yang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak. Contohnya apa? Kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Nah, itu kepanjangannya. Jadi mereka itu adalah panitia yang tugasnya adalah mengumpulkan zakat, kemudian membagikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak. Contoh lain ada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Lazisnu. Kalau tadi ada Lazismu, ada juga Lazisnu dan lain-lain. Nah, panitia ini juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian golongan yang keempat yaitu mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang tergerak hatinya untuk masuk agama Islam. Nah, mu'alaf ini syaratnya adalah orang yang baru saja masuk Islam atau keimanannya itu masih lemah. Tujuannya apa? Kenapa mu'alaf harus diberi zakat? Agar keimanannya bertambah atau dia lebih mantap untuk memeluk agama Islam. Jadi ketika si mu'alaf itu mendapatkan zakat, maka dia akan merasa mantap beragama Islam. Kemudian yang kelima ada rikob. Apa itu rikob? Budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Nah, budak ini ada ketika zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat itu masih ada perbudakan. Budak itu apa? Jadi budak itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya orang yang dijanjikan oleh pemiliknya akan dimerdekakan dengan cara si budak itu harus membayar dengan hartanya itu untuk kebebasan dirinya. Nah, dengan adanya zakat ini, maka si budak itu mengumpulkan zakat yang diberi, kemudian zakat tersebut yang sudah terkumpul bisa untuk menebus dirinya, untuk memerdekakan dirinya. Nah, zaman dulu seperti itu. Untuk sekarang tidak ada perbudakan ya, karena sudah dihapuskan. Nah, kemudian yang keenam ada kelompok ghorim. Apa itu ghorim? Orang yang terlilit hutang.
hutang yang seperti apa, orang yang berhutang seperti apa yang harus dizakati. Nah, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk makan saja dia harus berhutang karena penghasilannya tidak cukup, dia harus pinjam uang untuk makan sehari-hari, untuk membeli beras, untuk membeli gas, untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ini harus dibantu atau dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah artinya adalah di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah itu? Banyak contohnya. Orang yang berdakwah misalnya, para dai, mubalik, itu orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang. Nah, itu berhak mendapatkan zakat juga. Kemudian apalagi semua orang yang memiliki kegiatan ya yang dia bertujuan untuk mencari ridho Allah. Contohnya, kalau dulu sabilillah itu orang yang berperang memperjuangkan agama Islam. Nah, zaman sekarang masih ada tidak? Masih ada ternyata anak-anak di Palestina ya. Di Palestina itu masih sering terjadi peperangan, pengeboman oleh Israel. Nah, mereka itu termasuk sabilillah, mereka berjuang untuk mempertahankan agama Islam. Nah, mereka ini berhak mendapat zakat. Kemudian yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini bisa dikatakan juga musafir, orang yang berada di dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Orang yang berada di perjalanan ke suatu tempat yang bukan dalam tujuan kemaksiatan, tapi dalam tujuan kebaikan. Misalnya dia di perantauan, atau dia memang mau pergi ke suatu tempat, tetapi dalam perjalanannya dia kehabisan bekal. Nah, itu berhak mendapatkan zakat. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang zakat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, nanti bisa dibaca lagi ya print out yang sudah diberikan Ustazah. Sekian untuk pelajaran kemuhammadiyahan hari ini. Untuk PPKN nanti akan Ustazah kirimkan video pembelajarannya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa membantu orang tua dan kurangi main HP kecuali untuk belajar. Untuk melihat video pembelajaran boleh, tapi dikurangi untuk main game, dikurangi untuk nonton TV-nya ya. Oke anak-anak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.